Udah nyoba pasarin di online food, bahkan ikut iklan, tapi ternyata malah nggak ada penjualan tuh mungkin penjualannya juga nggak sebanyak yang diharapkan ya guys. Lo udah coba juga istilahnya maksimalin dari foto, kemudian juga lo coba bikin promo sana sini, tapi nyatanya lo masih aja nggak bisa jaring pembeli. Nah, gue bakal kasih tips ke kalian semua. Gue pernah jalanin bisnis online food di tahun 2022 yang lalu dan gue punya strategi yang sangat menarik sekali buat kalian. Tapi disclaimer dulu ya guys, ini semua based on pengalaman gua ketika gua bangun ayam goreng warung gimbal nih namanya. Jadi gua bakalan share ke kalian gimana waktu itu ceritanya gua dapat per hari itu 20 orderan, memang sedikit karena gua pakai strategi ini belum dimaksimalin kayak sekarang. Nah, jadi pertama-tama gua bakalan breakdown dulu seandainya lo baru bakalan mulai ya kita harus tadi tahu dulu kira-kira apa nih yang perlu disiapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat malam. Udah nyoba bisnis online food, tapi kalian ngerasa kok gue susah banget ya jualan di aplikasi? Aplikasi mana tuh? Aplikasi ijo-ijo Oyen ya teman-teman ya. Potongannya 20%, 30%. Bahkan mereka sekarang kalau nggak pakai iklan, ya pasti menu kalian kedorong-dorong di bawah tuh ya. Dan lo berharap dengan beriklan di sana ternyata hasilnya tuh belum maksimal banget. Nah, gue bakal sharing ke kalian semua. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakuin ketika kita bangun bisnis online food dari mulai yang kecil sekali hingga bisa beranjak ke restoran. Ayo deh kita bahas ke yang satu ini. Gue sepakat banget. Oke guys, kita mulai aja sekarang ya guys. Jadi yang pertama kalau lo misalnya baru mulai mau apa namanya bisnis, kita pikirin dulu tuh. Kira-kira ke depan kalau misalnya gue pengen bangun resto yang gede dan bisa masuk juga ke apa namanya mall lah atau lo sewa ruko dan bisa ngejaring orang-orang buat datang ke resto lo tuh kayaknya asik banget ya. Jadi yang pertama kita tentuin dulu nih. Kita mau main di Western food, mau main di Italian food atau Western food, Italian food. Kita main-main di Indonesian food itu terserah kalian. Tapi yang jelas yang kita perlu tentuin adalah yang namanya target market ya guys. Jadi yaitu yang namanya niche. Nah, niche ini penting banget guys. Nah, niche ini siapa nih? Kita mau tujuannya mahasiswa kah? Atau orang kantoran kah? Atau misalnya orang gedongan kah? Nah, ini yang pertama ya guys. Nah, kalau misalnya lo adalah targetnya mahasiswa, nah ini berarti lo harus punya range karena mahasiswa itu kan biasanya rata-rata kita bisa jualan di harga 15.000 sampai 35.000. Tapi kalau misalnya lo targetnya orang kantoran, lo masih bisa jual di harga misalnya 25.000 sampai 60.000 lah, let's say begitu. Kalau orang gedongan, kita bisa jual di harga 40.000 sampai ya 150.000 lah ya guys ya untuk makanan itu sendiri. Nah, kalau lo udah nemuin pattern yang ini guys, nah ini berarti artinya lo udah siap untuk maju ke babak berikutnya, yaitu strategi kita yang pertama adalah masuk ke online food. Nah, karena di online food itu kalau di ijo-ijo itu ya ada yang 20% ya guys. Kita kasih dulu ada yang 20%, ada yang 30% ya guys. Nah, kalau nggak salah yang 30% itu ada di Oyen. Nah, yang 20% itu ada di ijo, teman-teman ya. Nah, gitu ya. Ini gua nggak sebut merek deh. Yang paling pertama adalah lo mesti tentuin yang namanya menu. Nah, menu apa sih yang jadi andalan lo gitu. Karena gini, ketika lo mau targetin mahasiswa, berarti lo siapin menu-menu yang contohnya misalnya anak kosan banget lah, misalnya mahasiswa yang merantau lah, biasanya mereka cari menu-menu yang standar ya, misalnya nasi ayam tahu tempe, atau kemudian lo juga bisa bikin sambal tempe plus telur gitu ya, yang harganya range di 15 sampai 17.000 gitu. Nah, kita bikin yang namanya grade 1 atau tier 1 menu yang jadi andalan. Nah, tier 1 ini apa sih? Misalnya kita siapin 1 sampai 3 menu ya, teman-teman ya. 1 sampai 3 menu, kemudian yang tier 2-nya yang backup-annya misalnya itu yang harga berapa sih? Misalnya kita kasih yang harga di 25.000 ke atas ya, teman-teman ya. Jadi ini masuknya kita masuk tier 2 aja. Tier 2 ini kasih kita juga 1 sampai 3 menu. Nah, yang berikutnya adalah buat paket bundling nanti lo bisa siapin namanya di sini minuman, karena minuman itu menurut gua waktu pertama kali jualan makanan itu kerasa banget untungnya ya. Apalagi kalau lo jualan teh manis sekali celup untungnya berkali-kali gitu ya guys. Nah, kalau udah ini semua lo mesti hitung kekuatan modal lo dulu. Nah, kalau seandainya lo punya budget, misalnya kan gue punya budget 2 juta gitu ya, di RP 2 juta.
Oke, 2 juta. Berarti kan lo mesti breakdown dulu. Nah, saran gua teman-teman semua ya, karena kalau sekarang kagak beriklan di platform, itu pengalaman gua, teman-teman gua juga udah ngerasain semuanya, itu agak susah banget buat dapetin closingan ya guys. Ya bisa aja, tapi nggak serame kalau misalnya kalian iklan di si aplikasi tersebut. Nah, saran gua adalah lu potong dulu di sini sekitar 20%. Nah, 20% ini kita simpan sebagai dana cadangan dulu deh gitu ya, teman-teman ya. Gua kasih di sini DC aja dulu. Nah, selebihnya lo breakdown lagi di sini dikasih di 15% teman-teman ya. Ini buat dana iklan. Berarti 35% ya guys ya. Coba gue hitung dulu, 35% itu dari 2 juta berapa nih potongannya ya. Sorry kalau agak lelet, gue karena lemah di hitungan matematika, jadi gue harus hitung secara manual. 2 juta rupiah dikurangi 35%, berarti sisanya 1.300.000 teman-teman ya. Nah, 1.300.000. Ini pengalaman gue guys, ketika lo misalnya jualan ayam, itu modal ketika gue jual ayam, nasi, tahu, tempe, gue itu modalnya itu di Rp 15.000, Rp lagi 15.000 rupiah ya guys ya. Nah, ketika misalnya lo gimana sih kan cara ngitungnya supaya gua tuh nggak boncos tuh kemakan sama biaya potongan dan kemudian juga biaya lain-lainnya ya. Karena sekarang itu di samping biaya potongan, kita dikenain juga biaya pajak dan kemudian biaya pengiriman itu sebesar kurang lebih di Rp5.000 ya, guys. Nah, berarti di sini kan dipotong ditambah 30% berarti ininya. Dan kemudian untuk lain-lainnya itu di Rp5.000. Nah, ini kisaran setelah gua tadi hitung, itu harga pokoknya itu berarti kita di 19.000 sampai 21.000. Gimana Kang cara cleannya buat mahasiswa? Oke, kalau misalnya lo ngejar mahasiswa, berarti lo mesti pakai ayam TG yang 1 kilo misalnya isi 10 gitu ya, memang kecil-kecil. Dan lu bagi aja, ayam TG sekarang 45.000 kan. Nah, 45.000 itu berarti kalau dibagi 10 berarti 44.500. Nah, bumbu dan lain sebagainya emang agak mahal kalau lo bikin ayam goreng ya, guys. Oke, no big deal. Nah, lo hitung dulu porsinya. Lo misalnya bikin 3 menu dulu. Misalnya satu itu paket ayam goreng, gua kasih kode sini aja. Kemudian yang keduanya lo bisa bikin misalnya menunya nasi sambal tempe plus telur. Oke. Yang berikutnya lo bisa bikin misalnya di sini nasi goreng kampung. Nah, ini budgetnya agak ringan-ringan ya guys, nggak terlalu berat. Nah, lo bisa berhitung di sini untuk biaya misalnya lo beli kompor berapa. Lo beli kompor, kalau kompor semawar gue pakai kompor semawar, kemudian pakai wajannya yang baja, itu gua habis kisaran di 500.000 guys. Nah, ini di 500.000 ya guys ya. Nah, ini ditambah gas dan lain-lain ya udah termasuk semuanya. Nah, kalau misalnya sisa uang lo berarti sekitar di sini berarti dikurangi 1.300.000, berarti di sini kurang lebih sisa duit lo berarti tinggal di 800.000 ya guys. Nah, oke 800.000. Nah, dulu gue buat jualan apa namanya ayam untuk 1 kilo itu modal harian. Gua mesti ada kurang lebih di Rp150.000. Ini untuk apa namanya ayam yang gua harus siapin sebanyak 1 kilo ya guys. Nah, kemudian untuk pembelanjaan sambal tempe dan lainnya itu cukup murah. Gua cuma nyiapin duit 75.000. Ini gua bisa hasilin sampai 15 porsi. Dan kemudian nasi goreng lebih ringan lagi. Gua cuma siapin duit 50.000 guys. Nah, berarti estimasi ini sekitar 275.000 guys. Oke, di sini 25.000. Oke. Nah, ini semua tinggal lo kalkulasi nanti semuanya. Sudah dikalkulasi seperti ini, lo jangan dulu langsung promosi gitu. Maksudnya lo udah daftar GrabFood lah tersebut ya. Lo dapat hijau food dua-duanya. Lo coba naikin dulu 3 menu yang tadi. Tier 1 dari harga 15 sampai harganya 25.000. Tier 2 itu di 25.000 sampai 40.000. Nah,
Itu berarti kita akan bicara nanti ke kualitas makanan ya guys. Nah, yang paling utama adalah meskipun sekarang makanan lo anggap aja ayamnya kecil, tahunya kecil, kemudian juga tempenya kecil. Yang penting alasannya itu enak, bisa dinikmati di lidah. Ini adalah poin yang paling penting guys sebelum kita nanti scaling lagi ke strategi yang berikutnya. Nah, kalau udah ini semua, tahap berikutnya adalah lo mesti bikin yang namanya banner untuk menu makanan, guys. Nah, untuk banner ini kebanyakan orang-orang ngambil foto dari Google atau kadang mereka nyomot foto orang lain. Saran gua, lo ambil pakai handphone gini aja, lo langsung foto jepret, lo langsung masukin ke Canva. Ya, tuh lo bayar dulu deh modal dulu di sekitar 95.000 pakai Canva yang Pro ya, teman-teman ya, buat diisi nanti di menu-menunya, oke. Nah, lo udah siapin semua menunya. Berarti ada kurang lebih di 6 menu ya guys. Ini jumlahnya 6 menu. Nah, 6 menu ini nanti lo coba bikin yang namanya bundling. Nah, jadi ada paket bundling guys. Misalnya kalau nasi ayam paket komplit itu dengan teh manis harganya 28.000 gitu ya guys ya. Misalnya paket 2 orang, lo bisa coba kalkulasi lagi. Itu apa namanya? Rumusnya ntar gua kasih dan gua udah siapin semuanya ya guys. Nah, setelah ini semua, tahap yang paling utama yang perlu lo lakuin adalah ini yang paling menariknya. Nah, yang paling pertama adalah lo lihat perkembangan selama 1 bulan pertama. Oke guys, ini perkembangan kita ambil sini skalanya dulu di 1 bulan pertama. Nah, 1 bulan pertama kalau lo pakai cara organik tanpa beriklan, lo berapa nih dapetin apa namanya omsetnya ya guys? Kalau omset lo misalnya dengan biaya yang lo keluarin berarti dari 800.000 sisanya berarti kurang 75, 500.000, berarti kalau selama sebulan itu lo udah break even point misalnya di 1.300.000, berarti lo tinggal maksimalin strategi di sosial media ya guys, karena nama lo berarti sudah cukup bagus ketika lo bermain di aplikasi doang. Nah, buat scalingnya guys, lo coba pelan-pelan bikin satu promo yang menarik dan lo bisa pasang angka, misalnya kalau harga produk itu misalnya di 25.000 dan lo misalnya bisa jual harga bundling paket nasi ayam untuk 2 orang plus 1 botol minuman free-nya, misalnya nih jatuhnya kalau gua jual 44, nah misalnya 56.000 guys. Nah, lo tambahin 10% lagi. Buat apa? Ini buat mancing pakai yang namanya promo. Dan kemudian lo buat pancing biaya advertising. Nah, sekarang kita masuk ke step yang berikutnya adalah kita maksimalin di yang namanya sosial media. Pengalaman gue guys, ketika bermain sosial media, gue pakai yang namanya Instagram. Nah, Instagram ini, kenapa sih gue saranin di Instagram? Karena audiensnya loyal. Gue coba untuk breakdown, kasih lo beberapa ide konten ketika lo misalnya nih ya, akan lebih bagus lagi, lo bikin konten di mana lo lagi bangun bisnis lo. Lo bikin konten dari day one, nah gitu ya guys ya, day one sampai day 30, nah gitu ya. Lo pokoknya di sini kasih tahu proses lo misalnya ngerubah dari rumah jadi warung dan kemudian cara lo masak, pemilihan bahan ya guys ya. Itu semuanya. Itu dari hari pertama sampai 30 hari pertama ya guys. Ini adalah step 1. Nanti kita lihat nih guys, apakah engagementnya bagus atau enggak. Kalau bagus, nah ini yang menarik lagi, lo jangan dulu boosting untuk iklan, biaya advertising ini lo simpen. Biaya ads ini lo simpen dulu ketika penjualan organik lo bagus. Nah, udah begitu, lo langsung masuk ke day 31. Nah, sorry, day 31 sampai day ke-60. Nah, gitu. Jadi hari ke-60 ya, guys. Nah, ini hari ke-60 di sini kita bakal mulai bikin yang namanya sales page atau namanya landing page. Nah, landing page ini kalau lo ada budget, lo bisa bikin di apa namanya sebagai company profile lo, porto lo. Bawa menu-menu ini, testimoninya juga, lo screenshot semuanya yang ada di apa namanya aplikasi lo. Kemudian lo masukin ke sana. Nah, kemudian yang keduanya lo bikin yang namanya button di sini. Button untuk apa? Button untuk mereka bisa PO. Nah, ini menarik ya.
Nah, untuk PO ini lo bisa bikin strategi, jangan bikin menu yang sama dengan di aplikasi. Contoh misalnya lo targetnya udah dapet nih, ternyata mahasiswa kebanyakan. Lo bikin misalnya pakai daging file, misalnya nasi daging file plus telur itu harganya 17.000. Nah, lo bisa misalnya ini bikin seminggu sekali ya. Jadi lo coba nanti di sini naikin di Instagram, kemudian kalau misalnya engagementnya bagus lo nggak perlu iklan, tapi kalau misalnya mereka belum trust sama lo bisa bikin button kedua yaitu arahkan ke apa namanya aplikasi atau ke online food yang lo pakai ya guys ya. Ini untuk apa? Untuk membangun trustnya dulu supaya mereka icip-icip rasa makanan lo. Nah, lo bisa mulai ads di Buspos. Ini pakai Buspos. Nah, ini Buspos. Berapa sih budgetnya Kang? Murah. Lo bisa pakai di angka 50.000 aja dulu. Itu 50.000 lo bisa pasang per hari. Lo bisa pasang apa namanya 2 hari terserah lo juga. Terus disesuaikan dengan kemampuan budget lo. Tapi ingat, untuk hal ini lo coba dulu 1 minggu itu budgetnya jangan lebih dari 100.000. Sambil kita lihat apakah memang si banner yang lo bikin itu bisa menarik si customer atau gimana ya guys. Itu pengalaman gue kemarin waktu apa namanya bikin banner yang menarik, banyak orang yang DM gue nih di mana tempatnya, tapi gue masih arahin ke aplikasi ya guys karena gue belum terlalu serius jalan bisnis ini. Nah, setelah itu kemudian kita mulai bikin yang namanya contact list audience. Nah, jadi lo mesti siapin nih dari sini kita harus kumpulin namanya customer. Nah, ini customer guys. Customer. Customer ini bentuknya lo mau WA, di sini ya guys ya, mau WA atau mau email marketing. Itu terserah lo semua, strateginya kayak gimana. Nah, setelah itu baru lo bisa kirim yang namanya promosi. Nah, promosi. Nah, promosi ini kalau bisa lo jangan arahin ke aplikasi karena lo kepotong komisinya nanti, kepotong marginnya nanti. Lo arahin aja langsung ke set WA. Jadi call to action-nya langsung ke WA ya guys. Langsung ke WA biar apa? Biar untung lo nggak kepotong sama aplikator. Bodo amat lah. Ya ini mah strategi bisnisnya. Dan baik ada bisnis ngeren lagi, oke? Nah, setelah itu lo bikin promo menarik. Misalnya lo bikin PO dalam seminggu 2 lah ya. Dengan capacity 50 orang. Nah, 50 orang. Lo lihat marginnya berapa. Kalau perjalanan lo misalnya di 3 bulan pertama, jadi dari modal yang lo punya dari 2 juta, lo bisa ngerangkak naik ke 5 juta, berarti masakan lo enak. Kemudian konten lo bagus ya guys. Nah, di 5 juta ini berarti kan kalau misalnya kita tambahin lagi modal awal ada 7 juta ya guys. Lo mulai seriusin garap iklan lo di Instagram dan Facebook pakai Meta Ads ya guys. Pakai Meta Ads. Nah, apalagi nih Kang, selain kita bikin PO. Nah, kalau lo bisa bikin yang namanya frozen food. Nah, frozen. Kang, ini asup akal sana katanya dari PO ke frozen food. Gini guys. Ada beberapa orang di luar kota yang tertarik misalnya. Mereka ngelihat konten lo bagus, mereka ngelihat juga cara pengolahan lo bagus, kemudian juga pemilihan bahan bakunya bagus, mereka tertarik. Mereka pengen beli, nggak mungkin dong kalau ke Bandung. Nah, ini potensi banget buat lo semua. Nah, frozen food ini, guys, berarti lo mesti beli lemari es. Gua nggak tahu deh harganya berapa, kalau nggak salah sekitar 3 jutaan ya guys. Tapi lo pertimbangkan dulu, kalau masih bisa di freezer, ya di freezer aja. Kalau nggak lo bikin list lagi, lo bikin lagi set WA, bikin lagi landing page, lo collecting di sini berapa orang yang pesan. Kalau ada misalnya di 50 orang, marginnya tebal, bisa di margin 30% sampai 35%, lo sikat ya gitu. Jadi kita punya 3 apa namanya cabang ya. Yang pertama kita targetnya mahasiswa, kemudian juga PO ini kita bisa ngejaring mahasiswa non mahasiswa. Dan kita juga bisa ngejaring orang-orang luar kota di frozen food. Nah, range ini lo lihat nanti dari bulan pertama sampai, nah ini agak lama guys, sampai 6 bulan. Lo dapetin berapa nih omsetnya nih di sini? Kalau seandainya lo bisa ngelipet sampai 2 digit,
Nah, berarti usaha lo udah oke, berarti udah bagus. Nah, setelah itu lo baru pertimbangin yang namanya investasi, apa namanya, karyawan diperbanyak, dan kemudian lo seriusin beriklan juga. Sekarang tambahnya bukan cuman di Meta Ads doang, lo coba bikin yang namanya website. Nah, dengan catatan kalau saran gue sih, lo udah punya duit sekitar uang dingin ya, anggaplah 25 juta stagnan lah guys ya. Apa namanya, setiap bulan dari penjualan lo. Nah, berarti lo udah wajib punya website. Nah, website ini lo bisa dorong nanti ke Google Ads, guys. Google Ads. Nah, Google Ads ini bisa ngejaring orang-orang yang pengen misalnya main ke Bandung nih, bikin nikmatin makanan khas Bandung apa aja. Nah, tetap lo harus searching di sosial media yang namanya apa aja sih perkembangan makanan di kota Bandung itu yang bikin orang tertarik mau beli gitu loh guys. Jadi di 6 bulan ini lo harus evaluasi. Nah, evaluasi satu, makanan lo itu apakah memang tidak ada downgrade, karena jangan salah ya. Kadang-kadang ketika orang udah mulai laku, harga naikin dikit, harganya malah nggak enak. Jangan sampai, karena makanan itu beda di lidah, orang pasti pergi. Yang keduanya adalah lo lihat pengeluaran apa yang bikin misalnya margin lo jadi berkurang, anggap aja di 15%. Ini misalnya ada pengeluaran yang nggak masuk akal, ya lo buang. Nah, yang terakhirnya lo lihat developing bisnis lo mau kemana. Nah, kalau seandainya lo udah dalam jangka 1 tahun, ya teman-teman ya, 1 tahun lo udah punya 100 juta, gua make it sense aja ya, 100 juta, 100 juta deh, ya 100 juta, lo jangan lu sewa ruko atau sewa tempat, lo coba eh, bikin manuver di mana lo cari tempat yang cukup apa namanya, strategis. Lo bisa ambil di mall atau lo bisa cari tempat rumahan kontrakan yang harganya nih sekitar anggap aja 20 juta. Nah, ini ya guys ya. Ini buat ngejaring pembeli-pembeli yang offline dengan target siapa. Tapi itu kan kembali ke nanti siapa yang beli ke lo minta survei juga. Lo jangan lupa nanti lo bikin yang namanya kuesioner juga buat para pembeli yang udah apa namanya nyobain makanan lo, kira-kira kekurangannya apa, kemudian kalau dibikin seperti apa. Lo bisa bikin polling di Instagram juga, respon mereka gimana, dan setelah itu target kita berarti di tahun kedua. Nah, ini tahun kedua kita kejar buka yang namanya resto, nggak perlu mewah deh, yang penting lo bisa dapetin misalnya 1 hari itu kita bisa dapetin 50 customer aja dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu kan sudah alhamdulillah ya, kan ditambah lagi bisnis lainnya, berarti kita punya udah 4 unit usaha gitu guys. Sederhana kan, nggak susah ya ketika kita misalnya mau ngembangin semuanya. Dan ini semua guys udah gua tuangin semua dalam ebook. Jadi kalau lo misalnya mau hitungan-hitungan rumus yang tepat, gue juga ada bikin community juga buat teman-teman yang memang mau bergabung di community misalnya pebisnis makanan ini. Kita saling support, kita saling bertukar pikir, bertukar ide, dan semoga aja ini bisa jadi jalan kalian untuk maju bersama-sama. Dan sesederhana itu ya guys. Intinya ketika lo bangun bisnis jangan berharap langsung dapetin 2 digit dalam jangka waktu yang cepat. Semuanya butuh riset, butuh analisis, dan selama perjalanan itu lo bangun mental lo. Jangan sampai lo tergiur dengan gimmick-gimmick palsu. Karena yang jelas begini, pengalaman gue ketika ngejalanin bisnis apapun itu selalu gue pelajari. Mulai dari apa saja yang bisa dikembangkan, kemudian juga apa aja yang bisa gue maksimalkan, apa aja yang harus gue buang, dan di sanalah kita ketemu pengalaman yang menarik. Dan kalau lo tertarik dengan isi dari konten ini yang udah gue tuangin dalam ebook, lo bisa cek di kolom deskripsi. Semuanya udah gue tuangin beserta rumusan-rumusannya, dan di sana juga ada grup community-nya. Kita bisa saling bertukar pikiran buat lo semua yang lagi berusaha dan mau ningkatin bisnis makanannya. Semangat selalu, semoga aja kontennya bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.